Nah, kalau kemarin kita sudah sempat membahas 8 kebiasaan untuk awet muda nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah lagi nih 8 makanan yang bisa bantu kamu untuk awet muda ya. Hai semua, saya Dr. Mugen dan selamat datang di dunia kesehatan. Nah, menurut saya, waktu itu lebih berharga dari uang. Karena seseorang sehebat Steve Jobs saja, yaitu CEO pendiri Apple, dengan segala kekayaannya, dia harus meninggal di usia 56 tahun. Nah, jadi meskipun dengan segala uang yang dia miliki, dia tidak bisa mengambil kembali atau menambah umurnya. Padahal kalau dia masih hidup, mungkin kita ini sudah sangat maju dunianya, karena dia itu idenya cemerlang pada masa lampau. Artinya bagaimana? Dengan waktu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Nah, dengan waktu yang cukup, kamu bisa bekerja lebih keras dan mencari kenikmatan duniawi ataupun uang sebanyak apapun yang kamu mau. Setelah kamu memiliki banyak uang ataupun yang kamu inginkan, maka kamu pun bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mau itu jalan-jalan, makan makanan yang enak, membanggakan orang tua, itu semua dilakukan kalau kamu punya waktu yang tak terbatas. Namun sayangnya semua waktu kita terbatas di dunia ini. Namun ada caranya untuk memperpanjang hal itu. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih berharga daripada waktu. Dan kita bisa memperpanjang waktu kita, itu dengan mulai memperbaiki kebiasaan kita sehari-hari yang dimulai dari makanan. Jadi apa yang kita makan itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita dan menyebabkan penyakit kalau kita tidak hati-hati. Oleh sebab itu, dengan menghargai ususmu, maka kamu akan menjauhi penyakit-penyakit itu. Nah, jadi kalau sudah paham tentang mengenai hal itu, jadi sekarang kita langsung saja ya ke 8 makanan yang dapat membuatmu tetap awet muda yang berdasarkan sudah riset-riset terbagus lah. Makanan awet muda pertama yaitu alpukat. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, alpukat adalah salah satu buah yang cukup murah di Indonesia. Kalau di tempat saya sih 30.000 per kilonya. Sebenarnya ini adalah buah anti penuaan yang sangat bagus loh. Hal ini karena alpukat dikenal memiliki asam lemak yang berfungsi menghadapi peradangan dan juga kaya akan vitamin K, vitamin C, vitamin A, vitamin B, dan terutama vitamin E yang dikenal sebagai vitamin antioksidan utama. Jadi ada suatu penelitian terbaru pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi alpukat secara rutin dalam 8 minggu menunjukkan adanya peningkatan elastisitas kulit dan kekencangan kulit wajah loh. Selain itu, alpukat juga memiliki kandungan lutein dan juga zeaxanthin dari buah-buahan yang dapat membantu kulitmu dari kerusakan akibat sinar UV. Nah, makanan sehat nomor 2 yaitu brokoli. Ini adalah salah satu sayuran yang banyak ditemukan pada makanan-makanan Chinese food ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kayak capcay itu, pasti biasanya ada brokolinya. Makanya tidak heran kalau kita sering melihat orang-orang Asia itu cenderung tampak muda-muda. Ternyata brokoli ini memiliki banyak manfaat karena kaya akan vitamin C, vitamin K, serat, kalsium, lutein, folat, dan yang lain-lain. Nah, dan tahukah kamu bahwa tubuh kita membutuhkan vitamin C untuk memproduksi kolagen yang berfungsi untuk elastisitas kulit? Pasti semua pernah dengar dong ya, kolagen yang sudah sangat terkenal dari dulu bahwa berhubungan dengan awet muda. Bahkan ada orang sengaja memasak sumsum, sup sumsum untuk awet muda, untuk mengambil kolagennya. Makanya tidak heran kalau misalnya banyak sekali skincare itu dengan kandungan vitamin C di dalamnya. Karena vitamin C itu juga berperan untuk produksi kolagen tadi. Jadi cobalah kamu untuk konsumsi brokoli, terutama sih saya sarankan secara mentah ataupun dengan dikukus saja agar nutrisinya tetap sempurna. Mungkin kalau yang mentah agak sedikit sulit karena ada kemungkinan paparan pestisidanya. Jadi cobalah kalau bisa konsumsi yang kamu secara pribadi saja ataupun kamu tanam secara hidroponik misalnya. Yang ketiga, kacang-kacangan dan biji-bijian. Siapa di sini yang hampir jarang makan kacang-kacangan atau biji-bijian nih? Nah, perkiraan saya sih cukup banyak ya. Karena ya memang dari berdasarkan penelitian, kacang-kacangan atau biji-bijian merupakan salah satu jenis makanan yang jarang sekali dikonsumsi oleh masyarakat di dunia. Tapi sadarkah Sobat Sehat bahwa akhir-akhir ini sudah mulai banyak jenis makanan-makanan kesehatan seperti granola atau mixed nut atau sejenisnya yang mulai mempromosikan kacang-kacangan atau biji-bijian ini? Karena sebenarnya kacang-kacangan ini memiliki banyak manfaat loh. Selain memiliki protein yang tinggi, kacang-kacangan juga tinggi akan vitamin E yang berfungsi memperbaiki kulitmu dan menjaga kelembapan kulit. Selain itu, kacang-kacangan juga menunjukkan angka kejadian penyakit jantung yang lebih rendah juga. Makanan berikutnya yaitu ubi jalar. Jadi saya pernah baca buku tentang orang Jepang itu yang membahas tentang orang-orang di Okinawa, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Jadi orang Okinawa itu dikenal sebagai masyarakat yang hidup dengan umur yang panjang dan juga awet muda. Nah, itu kenapa? Karena orang-orang Okinawa itu rajin berolahraga. Selain itu mereka juga makan makanan alami yang mereka tanam sendiri di kebun-kebun mereka.
Nah, selain itu, orang Okinawa juga dikenal banyak mengkonsumsi ubi jalar segar yang mereka tanam sehari-hari. Jadi kenapa ubi jalar? Hal ini karena warna oranye ya dari ubi jalar yang kita lihat itu sebenarnya adalah kandungan dari beta karotennya yang tinggi, seperti yang kita lihat pada wortel juga. Nah, jadi beta karoten yang tinggi ini nantinya akan diubah menjadi vitamin A, di mana vitamin A itu akan berfungsi memperbaiki elastisitas kulit dan juga regenerasi kulit. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat obat-obat utama jerawat itu dikenal dengan asam retinoat yang terbuat dari vitamin A itu sendiri. Nah, jadi dengan mengkonsumsi vitamin A, pastinya jerawatmu akan berkurang. Jadi, daripada minum obat jerawat yang sudah disintetis secara kimiawi, bukannya lebih baik mengkonsumsi yang alami-alami saja. Next, kalau menurut saya itu ada blueberry dan berry-berry ya. Jenis berry-berry lainnya lah, bukan berry-berry penyakit. Nah, jadi salah satu makanan favorit di Amerika yang belum terlalu populer di Indonesia nih sebenarnya. Karena sebenarnya sangat disayangkan sih ya. Jadi itu adalah blueberry dan berry-berry gitulah. Mau itu raspberry, mau itu cherry, mau itu blueberry. Jadi rata-rata ya, tiap 100 gram atau 1 on dari blueberry memiliki angka antioksidan yang bahkan lebih dari 10 kali lipat dari sebuah apel. Jadi kalau kamu makan sebuah apel itu gak sebanding dengan 100 gram berry-berry itu antioksidannya. Di mana antioksidan ini kita ketahui bukan saja untuk kulit saja, tapi juga sebagai penangkap utama dari radikal bebas yang nantinya dapat menyebabkan kanker. Oleh sebab itu, dengan konsumsi antioksidan yang cukup, harapannya kita pun akan terjauhi dari kanker. Makanan berikutnya, tomat. Ya, jadi baik tomat ataupun jus tomat dikenal kaya akan kandungan likopennya dibandingkan buah-buahan ataupun sayuran-sayuran lainnya. Likopen itu adalah sebuah antioksidan karotenoid yang berfungsi melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, namun di samping itu, likopen sebenarnya juga banyak berfungsi dalam pencegahan penyakit-penyakit kronik juga loh, dan juga dapat mencegah gangguan metabolik lainnya. Namun, hal ini hanya berlaku untuk tomat dan jus tomat ya, bukan untuk saus tomat. Makanan berikutnya yaitu ikan berminyak. Ikan berminyak itu atau fatty fish dalam bahasa Inggrisnya itu dapat berupa seperti ikan salmon, tongkol, dan tuna. Itu karena mereka dikenal kaya akan omega 3 yang berfungsi untuk kulit yang cerah dan berkilau. Hal ini makanya kulit-kulit orang Jepang itu kita lihat cerah-cerah ya. Karena mereka selain tidak mengolah ikannya seperti digoreng ataupun dikukus yang dapat menurunkan kandungan nutrisinya, mereka justru biasa mengkonsumsi ikan mereka dengan secara mentah atau dikenal dengan sashimi. Nah, di negara kita ini yang kaya akan sumber daya laut ini, sebenarnya kita pun orang Indonesia seharusnya berpotensi memiliki kulit-kulit yang cerah loh. Nah, jadi untuk memaksimalkannya, makanya usahakan mengkonsumsi ikan yang dikukus ya, daripada digoreng. Selain itu, dengan mengkonsumsi ikan, kita juga mendapat manfaat dari minyak ikannya, yang dimana telah lama diketahui dapat menurunkan resiko penyakit jantung loh. Dan yang terakhir adalah dark chocolate. Nah, memang merupakan coklat yang paling pahit di kelasnya sih kalau menurut saya. Sehingga kayaknya kurang populer kalau di kalangan lidah manis, terutama orang Indonesia. Namun sebenarnya dark chocolate sendiri memiliki antioksidan yang melebihi berry-berry tadi loh. Jadi hal ini karena coklat itu, terutama dark chocolate, memiliki kandungan cocoa flavonoid, yaitu suatu flavonoid khusus yang hanya dimiliki coklat saja. Nah, jadi ada penelitian lagi nih di Korea yang kita kenal dengan kulitnya yang kinclong-kinclong itu. Dengan pemberian suplementasi cocoa flavonoid tadi selama 12-24 minggu secara teratur, itu dapat menurunkan angka kerutan pada wanita-wanita yang telah berusia 40-80 tahun loh. Jadi bukan hanya enak dikonsumsi, tapi juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Tapi ingat, jangan kebanyakan ya. Nah, baiklah Sobat Sehat, kira-kira itu dia 8 pilihan makanan saya jika ditanya, Dok, makanan apa sih yang bikin awet muda? Nah, kalau kalian di antara 8 tadi, favoritnya yang mana nih? Sudah ada belum? Kalau tidak ada, mungkin boleh dipilih mulai dari sekarang ya. Kalau kalian misalnya ada komentar atau saran, boleh tulis juga di bawah untuk kemajuan channel ini ke depannya. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video di dunia kesehatan berikutnya ya. Saya Dr. Mugen dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, semoga sehat selalu ya.